Baik, apakah kalian semua sudah berdoa? Sudah. Atau sudah melakukan puja Trisanya? Sudah. Karena ada yang jawab belum, Bayu silahkan pimpin Trisanya. Ya, Bu. Silahkan maju. Baik teman-teman, pada asana. Pada asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmana Yanama Swaha Pranayama. Karasudana. Om Sudama Swaha. Om Ati Sudama Swaha. Puja Trisanya ngawit.
Mohon maaf ya Ibu keringatan. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Adik Setiawardani, Hadir, Bu. saya Putu, ini Putu Ayu Julium Sari, Hadir. Kadek Widiantari, Hadir, Bu. ini Putu Ayu Merli, Hadir, Bu. Agus Sanjaya. Bu. Baik. Apakah kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Mohon maaf ya PT Ibu sedikit. Baik, sebelum Ibu membawakan materi pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah tahu hari ini Ibu akan membawakan materi tentang apa? Belum, Bu. Ya. Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai yatnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian yatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan yatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pancayatnya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan yatnya. Baik, Ibu akan langsung ke materi. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu pengertian yatnya? Silakan, Bu Ayu. Yatnya itu korban suci yang lulus ikhlas yang dipersembahkan kepada Ida Sang Yang Widi Wase. Ya, benar. Yang lain? Sama, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Bu Ayu. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian yatnya. Yatnya itu sendiri berasal dari bahasa apa? Ada tahu? Sanskerta. Ya, benar sekali. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj yang memiliki arti memuja. Yang kemudian dari kata yaj itu berkembang menjadi kata yajna, yang artinya korban suci. Jadi secara sederhana, yatnya dapat diartikan suatu bentuk korban suci yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Bagus. Yang kedua yaitu dasar-dasar pelaksanaan yatnya. Ada yang tahu apa dasar-dasar pelaksanaan yatnya? Lupa, Bu. Yang lain? Setia? Bu. Ibu akan menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan yatnya. Dasar dari pelaksanaan yatnya itu sendiri adalah bukan semata-mata karena keyakinan atau kepercayaan, tetapi juga ada ajaran leluhur khususnya di Bali, di mana setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hutang yang harus dibayar, yang kita kenal dengan nama apa? Trirena. Bagus sekali. Ada yang tahu apa itu Trirena? 3 hutang. Yang di bawah sudah Lahir. Ya, bagus sekali jawabannya. Trirena merupakan 3 hutang yang dibawa manusia sejak lahir. Hutang yang dimaksud ini bukan semata-mata hutang uang, tetapi lebih kepada kewajiban. Hutang tersebut atau kewajiban tersebut dapat dibayar dengan pelaksanaan yatnya, yang kemudian diaplikasikan dengan pancayatnya. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Ada yang tahu pembagian dari Trirena? Bu Ayu, silakan. Lupa, Bu. Yang lain? lupa Bu. Baik, karena kalian lupa, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari Trirena. Yang pertama yaitu Dewa Rena. Dewa Rena merupakan kewajiban yang harus dibayar ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase beserta para manifestasinya sebagai para dewata yang telah memberikan anugerah kepada setiap makhluk sehingga kita ada di dunia ini. Dewa Rena dapat dibayar dengan melaksanakan, ada yang tahu melaksanakan apa? Ada yang tahu melaksanakan apa? Kodalan, Bu. Ya, yang lebih spesifik, yang lain.
yatnya yaitu dewa yatnya. Contohnya ada yang tahu? Maaf ya ibu duduk. Ada yang tahu? Tahu. Lupa Bu. Kok kalian lupa semua ya? Gak pernah belajar ya di rumah? Malas belajarnya Bu. Gak boleh tak gitu. Kalian harus rajin belajar. Karena kalian merupakan penerus bangsa. Baik. Contoh dari dewa yatnya, ada yang tahu? Melakukan trisakti ya. Ya benar sekali Merly, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Merly. Terima kasih. Yang kedua yaitu ada resi renang, merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada para maharsi, sulingge, pandita maupun kepada guru. Karena berkat beliau kita menjadi orang yang berilmu sehingga kita memiliki ilmu pengetahuan. Ada yang tahu bagaimana cara kita membayar resi renang? Dengan melaksanakan apa? Bu Ayu, bisa bantu Ibu? Lupa Bu. Resi renang dapat dibayar dengan melaksanakan resi yatnya, yaitu dengan membangun tempat suci bagi orang-orang suci, memberikan punia seperti itu. Terus yang ketiga ada pitra renang, merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada orang tua dan kepada leluhur. Benar sekali. Pitra renang itu sendiri dapat dibayar dengan melaksanakan fitrayatnya. Ada yang tahu apa contohnya? Ngaben. Ya, bagus sekali jawaban tuanya. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Gigi Bu. Itu masuk di manusia yatnya. Fitra renang merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada para leluhur dan orang tua. Ada yang tahu? Contoh bisa merawat orang tua ketika orang tua sedang sakit, patuh terhadap nasihat kedua orang tua, jangan durhaka, jangan suka melawan. Paham Bu. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pancayatnya. Ada yang tahu bagian-bagian pancayatnya? Dewa yatnya, Ya. manusia yatnya, fitra yatnya, resi yatnya, buta yatnya. Bagus, tepat sekali. Ada yang tahu penjelasan dari masing-masing pancayatnya tersebut? Tahu Bu. Dewa yatnya. Ada yang tahu? Persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya Bu. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Bayu. Dewa yatnya merupakan suatu bentuk persembahan atau korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Ada yang tahu apa itu pengertian Trimurti? Tiga kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa Bu. Benar sekali. Ada yang tahu fungsi dari ketiga dewa tersebut? Setia? Siwa gelebur Bu. Ya, benar. Yang lagi dua, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dewa Brahma yang Memelihara, menciptakan. Wisnu memelihara. Ya, Dewa Brahma mencipta. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Setia. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Sedikit. Pintar dikit Bu. Contoh-contoh pelaksanaan dewa yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Melaksanakan tulisannya setiap hari. Betul. Tempat suci. Betul sekali Merly. Melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilem. Pintar Setia, bagus sekali. Yang lain? Melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Saraswati, Siwaratri, Galungan, Kuningan, Soboribah, dan lain sebagainya Bu. Ya, bagus. Apakah kalian sudah melaksanakan mengimplementasikan dari dewa yatnya tersebut atau belum? Sudah. Yakin? Yakin.
tadi bahwa kita harus puja trisadya 3 kali sehari. Yang awalnya 1 kali, meningkat jadi 2 kali. Biar kita lebih dekat dengan Ida Sang Hyang Widi seperti itu. Paham? Paham. Ada yang bertanya? Sampai di sini? Belum ada, Bu. Jenis-jenis pancayatna. Yang kedua ada yang tahu apa? Pitra Yatnya. Ya, yang kedua bagian dari pancayatnya yaitu Pitrayatnya. Ada yang tahu apa artinya? Persembahan korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia ini. Bagus sekali jawaban dari itu. Ayo berikan tepuk tangan. Bagus sekali jawaban dari itu Ayu. Jadi Pitrayatnya merupakan suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan ke hadapan para leluhur ataupun kepada para betara-betara karena merekalah yang membuat kita ada di dunia ini hingga kita dewasa. Pitrayatnya ini sendiri bertujuan untuk menyucikan roh-roh leluhur agar mendapatkan tempat yang terbaik atau tempat yang layak di kahyangan. Seperti itu. Ada yang tahu contoh-contoh pelaksanaan Pitrayatnya di kehidupan sehari-hari? Menghormati orang tua. Ya, benar sekali. Menuruti nasihat orang tua. Merli? Ya? Merli tahu contoh-contoh pelaksanaan Pitrayatnya dalam kehidupan sehari-hari? Enggak tahu, Bu. Tolong perhatikan ya. Oke. Yang lain? Merawat orang tua. Betul sekali. Apakah kalau sudah merawat orang tua kalian? Sudah. Sudah, Bu. Sakit. Sudah. Yakin? Yakin. Berarti kalian anak yang berbakti ya? Iya, dong. Bu. Ya benar sekali. Contoh-contoh pelaksanaan Pitrayatnya yang pertama itu ada menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika kedua orang tua sedang sakit. Yang keempat yaitu melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Bu. Masih semangat kalian belajar? Masih. Harus semangat ya, nggak boleh males-males. Yang ketiga bagian dari pancayatnya ada yang tahu? Resi. Ada yang bisa membantu ibu menjelaskan apa itu resiatnya? Bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pandita, sulingge, guru yang berhubungan dengan agama Hindu. Bagus sekali jawaban dari Setia. Yang lain? Tuayu? Sama kayak Setia, Bu. Ya benar sekali jawaban dari Setia. Resiatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada para maharesi, kepada pandita, sulingge, maupun pemangku. Seperti itu. Ada yang tahu apa itu resi? Resi? Sulingge? Orang yang Orang suci. Benar sekali jawaban dari Tari. Beri tepuk tangan. Ada yang tahu contoh-contoh pelaksanaan resiatnya dalam kehidupan sehari-hari? Menghormati guru, Benar sekali. Yang lain? Menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Betul. memberi sesari atau kumia, Membangun tempat-tempat suci atau pemujaan. Benar sekali jawaban dari Tuayu. Dan yang terakhir yaitu memberi sesari atau punia kepada orang suci. Apakah kalian ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum ibu lanjut materinya. Belum, Bu. belum Bu. Yang lain? Yang lain? Lanjut ya Bu. Nanti kalian paham ya. Ternyata kalian udah pintar ya? Iya. Ibu Ibu yang yang ajar kepala semua Bu. Baguslah kalau kalian pintar-pintar. Jadi ibu tidak perlu panjang kali lebar untuk menjelaskan materi ya. Yang kali lebar ini. Bagi 2, Bu. Bagian pancayatnya yang keempat yaitu manusayatnya. Ibu mau izin duduk ya? Ya. Tapi ibu kesemutan sedikit. Ah, wajar. Mengajar Bu udah 2 soalnya kan.
Nusayatnya? Yang lain? Merli? Saya Bu. Silakan Pak. Manfaatnya itu adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan. Bagus sekali jawaban dari Merli. Beri dia tepuk tangan. Bagus sekali jawaban Merli. Sepertinya Merli sudah belajar tadi malam yang mengenai ayatnya ya. Pantasan jawabannya bagus sekali. Contoh-contoh pelaksanaan manusayatnya. Ada yang tahu? Pewiwahan. Potong gigi. Ya benar sekali. Potongan. Benar. Betul bulanan Bu. Ya benar sekali. Upacara 3 bulanan ya masuk. Oh dalam. Enggak Bu, bukan. Maksud saya bayi yang berumur 42 hari. Ya itu yang dikenal. Mencolok. Ya, macam colong itu. Potongan juga masuk. Mempandes. Ya itu masuk dalam upacara potong gigi sama saja ya. Bagus sekali jawaban Setia ya. Ya Bu. Saya juga jawab kayak Oh iya, nanti ibu akan berikan kalian nilai tambah bagi yang aktif di kelas. Iya. Bagi yang diam-diam saja, ibu akan berikan nilai yang diam-diam saja. Makasih Bu. Gimana tuh Bu? Nanti kalau kalian aktif di kelas, ibu akan berikan nilai tambah. Kalau yang tidak aktif dan hanya diam aja, ibu akan berikan nilai ya secukupnya aja. Diam-diam ya. Gimana maksudnya diam-diam? Cukup ibu yang tahu, jadi kalian nggak perlu tahu. Itu rahasia ibu ya. Nggak boleh ada rahasia antara guru dan murid. Ya Bu. Ya, terserah kalian, ibu mah ikut aja. Iya. Bagian terakhir atau jenis terakhir dari pancayatnya yaitu butayatnya. Butayatnya adalah suatu korban suci atau persembahan yang ditujukan kepada siapa? Kalau Benar sekali. Ya, apa sama? Ya, betul sekali. Butayatnya adalah suatu upacara atau upacara suci yang ditujukan kepada para butakala atau makhluk bawahan. Butakala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat apa? Bersifat apa dia? Butakala itu bersifat apa? bersifat negatif. Ya, betul sekali. Dia bersifat negatif yang harus dilebur agar nantinya tidak mengganggu kedamaian hidup manusia yang berada di bumi ini dalam menjalankan segala aktivitasnya. Ada yang tahu contoh-contoh pelaksanaan butayatnya? Mencaru. Ya, benar sekali. Upacara mencaru. Yang lain? Pencegahan. Contohnya? Segahan apa? Gerumbut. Benar sekali. Pas pengukuran tuh termasuk Bu. Ya, itu masuk. Itu dalam segahan yang biasanya yang kalau nyepi itu paling sering itu orang namanya segahan satu putus. Yang lain segahan wong-wongan ada yang tahu? Ada. Ya. Ada kayak ibu. Ya. Sebelasan. Ada yang tahu lagi contoh-contoh pelaksanaan butayatnya? Itu Eka dasar Rudro. Ya, Sapu leger, Bu. Yang tipe sakit tuh Bu. Sapu leger itu masuk di wayang. Abu Eka dasar Rudro itu Ya. yang sakit itu. Jadi upacara Eka Dasa Rudra itu upacara yang dilaksanakan 100 tahun sekali dan terkhusus hanya dilakukan atau dilaksanakan di Pura Agung Besakit. Ada juga upacara Pancawali Krama yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Ini juga hanya terkhusus dilaksanakan atau dilakukan di Pura Agung Besakit. Bagaimana kalian paham? Paham Bu. Tidak ada yang bertanya? Tari? Bu, saya mau bertanya Bu. Kenapa upacara Pancawali Kramo sama upacara Eka Dasa Rudra hanya dilakukan di Pura Agung Besakit? Apakah tidak boleh dilaksanakan di Pura Ramotiwi? Bagus sekali pertanyaan dari Tuayu. Apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya? Karena Pura Agung Besakit itu pusat dari Segala umat Hindu. Ya, bagus sekali jawaban dari Setia. Beri tepuk tangan. Bagaimana Tuayu? Oh, berarti karena Pura Besakit ini paling besar di Bali makanya dilaksanakan di sana gitu ya Bu? Ya, sekali. Oh, Karena iya. banyak pedagang-pedagang kita. Ya, benar sekali. Kenapa bisa
sekali. Yang pertama yaitu ada serada. Benar sekali. Yang pertama yaitu ada serada, yang artinya pelaksanaan yadnya hendaknya dilaksanakan penuh keyakinan. Jadi dalam melaksanakan yadnya itu kita harus benar-benar yakin kepada siapa kita akan mengaturkan yadnya tersebut. Begitu ya. Yang kedua yaitu lascarya, artinya yadnya harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Benar sekali. Yang ketiga yaitu sastra, artinya pelaksanaan yadnya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk sastra. Ada yang tahu apa itu sastra? Contoh sastra? Nggak tahu. Sesuai dengan petunjuk sastra. Contoh berdasarkan beda. ya, benar sekali. Yang lain? Biasa. Ya, benar. Purana itu termasuk Bu. Termasuk misalnya juga banyak terdapat ajaran mengenai yadnya. Ada Bhagavad Gita, ada Sarasa Muscaya. Jadi banyak sekali ya. Yang keempat yaitu mantra. Artinya yadnya dikatakan berkualitas jika diiringi dengan lantunan lagu kerohanian. Contohnya ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kidung. Benar sekali, kidung. Ada yang lain? Wirama Bu. Ya, benar sekali. Bagus sekali jawaban Bu Ayu dan Setia. Yang keenam yaitu ada anasewa, artinya memberikan jamuan makan kepada para tamu yang menghadiri upacara atau yang kita kenal dengan nama atitiannya. Apabila saat kalian melaksanakan upacara atau melaksanakan yadnya, jika ada orang yang datang, sebaiknya kalian menyuguhkan hidangan yang sesuai dengan kemampuan atau budget kalian masing-masing. Paham? Paham. Dan yang terakhir yaitu nasmita, artinya pelaksanaan yadnya hendaknya tidak dilangsungkan dengan tujuan pamer, kemewahan atau pamer kekayaan. Jadi kalian saat beryadnya itu nggak boleh pamer kepada orang lain, contoh kepada teman, kepada keluarga. Jadi kalian beryadnya itu semata-mata, ada tahu semata-mata untuk apa? Untuk mengucap rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Bagaimana Setia? Paham? Paham Bu. Apakah ada yang bertanya lagi? Bu Ayu? Cukup Bu. Saya Bu. Silakan. Tadi mau bertanya apa? Misalkan kalau dia nggak ikhlas melakukan yadnya itu apa yang terjadi Bu? Jika tidak ikhlas melaksanakan yadnya, ada yang bisa bantu Ibu? Mungkin yadnya tidak diterima sama Ida Sang Yang Widi Wasa Bu. Ya benar. Yang lain? Dia, Setia? dia menciptakan dosa untuk dirinya sendiri. Bagus sekali jawaban dari kalian berdua. Beri tepuk tangan untuk Setia dan Bu Ayu. Jadi jika kita beryadnya tidak didasari dengan hati yang tulus ikhlas, berarti percuma saja kita beryadnya. Buat apa kita beryadnya kalau hati kita tidak tulus? Berarti tadi kita ikhlas ya Bu? Ikhlas Bu, saya cuma mau tanya. Kenapa? Bagaimana? Karena tidak tahu. Yang lain? Cukup Bu. Cukup Bu. Oh, baik. Karena tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Mau apa tidak Ibu beri tugas? Nggak mau Bu. Udah banyak tugas. Saya nggak mau bola. Sedikit aja tugasnya nggak susah. Tugas kalian yaitu, ada yang tahu tugas kalian apa? Mencari foto-foto yang berkaitan dengan jenis-jenis pancayatnya. Misalnya dewa yatnya, ada orang di pura, kalian foto. Paham? Paham. Baik, karena tidak ada yang bertanya, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi? Ayu? Setia? Enggak Bu. Merli? Membantu Ibu menyimpulkan materi? Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi akan Ibu beri nilai tambah. Saya Bu. Silakan, Setia. Jadi kesimpulannya yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang mempunyai 5 bagian yang disebut dengan pancayatnya, yaitu fitrayat, manusiayatnya, fitrayatnya, dewayatnya, resiyatnya, budayatnya. Terus? Dan
Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan niatnya, yang pertama ada strada, rascarya, sastra, dasina, mantra, anesewa, dan juga nasmita. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Setia. Apakah ada yang bertanya lagi mengenai tugas? Apakah ada yang tidak paham? Ibu, ini tugasnya tuh bentuk clipping apa makalah? Tugasnya bentuk clipping aja ya. Jadi kalian tinggal cari foto terus kalian tempel di kertas nanti dikumpul jadiin satu dulu kelas, jadiin satu nanti dijilid terus kumpul sama ibu. 2 minggu ya Bu ya? Enggak, 1 minggu aja waktunya ya. Ya. Jika tidak ada yang bertanya pada pagi hari ini, ibu tutup materi dengan krama santi. Oh.